Ibu saya ingin mencuri anak saya untuk merebut kembali mantan pacarnya. Saya tidak pernah membayangkan harus menghadapi kebingungannya ibu saya sendiri saat saya sedang hamil. Saya berusia 21 tahun dan sudah memasuki bulan ke-7 kehamilan. Semuanya dimulai ketika saya tahu bahwa saya akan menjadi seorang ibu saat saya masih di tahun ketiga kuliah. Komplikasi kehamilan memaksa saya untuk berhenti kuliah dan kembali tinggal bersama ibu, terutama setelah pacar saya tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Orang tua saya bercerai ketika saya masih kecil dan ayah saya pindah dengan keluarga barunya, semakin menjauh dari kami. Kini, dengan keadaan saya yang sulit, saya tidak bisa mengandalkan ayah untuk mendapatkan dukungan yang saya butuhkan. Tinggal bersama ibu saya awalnya terasa seperti solusi yang sempurna. Dia mengurus semuanya di rumah. Tetapi, tak lama kemudian, perilakunya menjadi semakin aneh dan terlalu menguasai. Saya pernah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan seseorang yang saya kira akan membangun masa depan bersama. Ketika kami mengetahui tentang kehamilan ini, semuanya berjalan baik-baik saja, sampai tiba-tiba dia menjauh tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, dia mengaku tidak ingin menjadi seorang ayah dan butuh kebebasan, lalu menghilang begitu saja dari hidup saya. Saya dibiarkan sendirian dalam keadaan yang sudah cukup sulit. Inilah saatnya ibu saya menunjukkan sisi gelapnya. Dengan latar belakang kisah cintanya yang rumit, dia merencanakan untuk mengambil anak saya dan meyakinkan mantan pacarnya bahwa anak itu adalah miliknya. Alasan yang dia buat sangat tidak masuk akal. Dia pikir mantannya selalu ingin menjadi ayah, dan ini bisa membuatnya kembali ke hidupnya. Saya langsung menolaknya. Anak ini adalah milik saya, dan saya tidak akan membiarkan ibu saya mempermainkan hidup kami seperti itu. Tinggal bersama ibu saya menjadi semakin tidak tertahankan. Dia tidak hanya terus mendesak dengan rencananya, tetapi juga meremehkan keputusan saya dan bertindak tanpa mempedulikan perasaan saya. Tinggal bersama ibu tidak lagi menjadi pilihan yang bisa saya terima, tapi saya juga tidak tahu harus pergi kemana. Teman-teman saya tinggal jauh, dan saya tidak mampu untuk menyewa tempat sendiri. Saya merasa terjebak di antara situasi yang sangat toksik dan ketidakpastian tentang masa depan. Untungnya, seorang teman kuliah menawarkan saya tempat tinggal di apartemennya. Saya memutuskan untuk pindah tanpa memberitahu ibu saya, agar menghindari konflik dan melindungi bayi saya dari manipulasi manipulatifnya. Keputusan untuk pindah ini sangat penting bagi kesejahteraan saya dan anak saya. Akhirnya, saya bisa menetap di tempat yang aman dan mulai membangun kembali hidup saya.